Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Febriana, NPM 20100177 dari kelas TI reguler 4H Malang Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian tugas UTS mata kuliah PBO 1, yaitu membuat aplikasi Java dengan NetBeans. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita akan langsung mulai saja. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai codingnya. Di sini saya buka NetBeans-nya terlebih dahulu. Aplikasinya sudah saya buat, jadi codingnya sudah jadi. Saya akan menjelaskan dari coding yang sudah ada. Lalu karena coding ini saya buat pakai koneksi database, jadi jangan lupa aktifkan sum-nya terlebih dahulu. Start yang bagian Apache dan MySQL. Jika sudah, maka bisa langsung lanjutkan ke NetBeans-nya. Yang pertama saya buat di sini adalah koneksi .java. Ini untuk pengkoneksian dari NetBeans ke database-nya. Yang pertama coding yang perlu kita ketik adalah yang bagian import ini, import java.sql.connection, import java.sql.drive manager, sama import java.sql.sql exception. Ini untuk menghubungkan ke database. Lalu di sini selanjutnya kita bikin kelas koneksinya. Di sini kita pakai kelas, salah satu dari materi yang sudah diajarkan, yaitu tentang function dan class. Di sini contohnya mengenai function dan class dan objek. Jadi sini public class, nama kelasnya ada kelas koneksi. Private static connection koneksi. Lalu public static connection get koneksi. Jika koneksinya sama dengan kosong, maka bisa dicoba string URL ini search untuk database yang ada di SQL-nya. Lalu string user root ini Pak biasanya bawaan, passwordnya juga bawaan, biasanya kosong. Drive manager ini sebelum kalian coding ini pastikan kalian udah menambahkan package ini library di library bagian project kalian, itu yang MySQL JDBC driver. Kalau kalian belum menambahkan library itu, maka nggak akan bisa connect ke database. Ini untuk manggil library itu, driver manager register driver JDBC driver. Koneksi ini untuk pengkoneksiannya. Lalu jika connect berhasil akan muncul kata berhasil, jika gagal akan muncul error. Ini maksudnya sistem out print ini kalau di PHP itu kayak echo gitu. Terus return koneksi, jadi koneksi itu kan terus berulang aja gitu. Lalu ini penting nih yang di bawah ini, public static void main string get koneksi. Ini main, artinya ini yang coding utamanya. Get koneksi artinya koneksinya bakal dilakukan gitu. Lalu kalau kita run, nah di sini berhasil. Kalau di sini berhasil berarti sudah selesai terkoneksi ke database. Selanjutnya kita langsung masuk ke bagian penjualannya. Yang saya buat ini adalah program kasir penjualan laundry. Karena itu namanya adalah package laundry. Aplikasi ini gunanya buat bikin nota laundry atau buat bikin rekapan penjualan laundry. Ya, langsung kita lanjut. Yang pertama kita tuliskan yang bagian import ini. Yang pertama import Java SQL connection, ini buat koneksinya. Prepare statement, result cell statement itu nanti ada di bawah tentang isi-isinya. Lalu simple date format itu buat tanggal otomatis, yang date ini juga untuk tanggal otomatis. Siap shopline juga nanti ada di bawah. Yang table data table model ini buat agar data yang kita input itu masuk ke tabel sementaranya. Ini sebelum masuk ke database ya, jadi dia akan tersimpan sementara dalam tabel.
Setelah itu kita langsung mulai yang ini, public kelas penjualan extend Java Gprime. Oh ya, sebelum menulis coding ini, yang saya lakukan terlebih dahulu adalah membuat desain. Nah, inilah desain yang terlebih dahulu saya buat. Ini pakai panel, yang pakai warna ini pakai panel terlebih dahulu, jadi bisa diwarnain. Terus kalau yang tulisannya ini pakai label, yang tulisan-tulisan kayak gini tuh pakai label. Kalau yang kosong buat pengisian itu pakai field text ada di bagian swing container sini, yang bagian ini text field namanya. Terus kalau table namanya di sini table, bagian bawah sini juga table. Terus kalau yang tombol ini namanya button atau button bagian button. Untuk ganti properties namanya bisa langsung diklik di label atau di text fieldnya, terus ke bagian properties di samping kanan sini ada bagian text, disitulah kita ganti namanya. Terus bisa juga dengan klik labelnya lalu klik kanan, di sini ada edit text, bisa juga pakai itu. Terus ada di sini juga namanya change variable name. Change variable name ini gunanya adalah untuk menamai label atau text field atau button, pokoknya menamai agar di codingnya itu lebih mudah saat kita panggil, lebih mudah kita ingat, lebih mudah pemanggilannya juga lebih jelas. Jadi nanti saat coding kita nggak bingung ini label yang mana atau ini text field yang mana gitu. Kalau udah tampilannya dibuat seperti ini, baru kita lanjut ke codingnya. Nah, lalu kita mulai string tanggal. Jadi tanggalnya akan otomatis muncul sesuai tanggal hari itu dibuat. Jadi karena hari ini tanggal 31 Mei, maka akan tampil tanggal 31 Mei. Setelah saya selesai menjelaskan codingnya, maka akan saya tunjukkan hasil programnya saat sudah selesai. Oke. Jadi sini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai codingnya. String tanggal, private default table, model. Di sini mengenai yang pertama adalah mengenai total biaya. Total biaya itu nanti munculnya akan di sini. Total bayar ini. Tapi yang pertama pasti akan muncul per tabel ya, per inputan. Nanti akan muncul tabelnya di sini per inputan, baru totalnya nanti seluruh inputan dijumlahkan akan muncul di sini. Jadi ini tentang yang total biaya. Integer jumlah baris. Integer ini tipe datanya. Jumlah baris ini adalah variabelnya. Jadi variabel jumlah baris dengan tipe data integer itu sama dengan jtabel 2. Jtabel 2 itu adalah bagian yang tabel ini. Tabel yang buat data sementaranya itu namanya jtabel 2 di tempat di coding saya ini. Titik get value add itu yang di atas get row count artinya menghitung jumlah baris yang ada di tabel itu. Jadi jumlah baris sama dengan tabel titik get row count. Terus integer total biaya sama dengan 0. Integer jumlah barang, harga barang, artinya jumlah barang dan harga barang semuanya tipe datanya integer. Terus for ini adalah perulangan. Jadi jika i sama dengan 0, i kurang dari jumlah baris, maka i plus plus. Selama i kurang dari jumlah baris, maka dia bakal terus bisa nambah terus inputannya. Lalu di sini jumlah barang kemudian integer titik parse in jtabel get value add i, 3 to string. Jadi gini, jumlah barangnya itu nanti akan masuk ke jtabel 2
get value at, artinya isi dari tabelnya itu yang bagian i,3, yang bagian 3. Nah, jadi nanti bakal masuk yang bagian sini, bagian ketiga. Terus harga barang nanti akan masuk ke bagian keempat. Harga barang sama dengan di tabel 2 get value at i,4. Itu string karena datanya bakal jadi string gitu. Dibacanya awalnya integer, ya kan dibacanya ke string. Lalu total biaya ini didapat dari total biaya ditambah jumlah barang dikali harga barang. Jadi jumlah barang nanti berapa dikalikan harga barangnya berapa akan muncul jadi total biaya. Itu juga akan muncul di tabel. Lalu setelah itu di sini ada tx total bayar, set tax string titik value of total biaya. Jadi nanti kalau peluang di atas itu berhasil, nanti di bagian total bayar akan muncul jumlah total bayar, dan di bagian tx tampilnya bagian pink di sini itu akan muncul total biayanya berapa rupiah, 0,00. Ini defaultnya ya, Rp sama 00 ini biar rapi aja penulisan angkanya nanti. Setelah itu di sini kita bikin auto number. Auto number ini gunanya buat nomor transaksi yang di atas sini. Nah, nomor transaksi. Jadi nomor transaksi itu akan muncul otomatis dan dia akan bersambung terus angkanya. Jadi nggak akan ada angka yang sama, dan kita juga nggak butuh isi manual. Langsung aja. Jadi sini pakai try connection c sama dengan koneksi ini untuk menghubungkan ke database. Statement s create statement, artinya kita membuat sebuah statement atau pernyataan. String SQL, jadi auto number ini akan menampilkan SQL select bintang from penjualan order by nomor faktur das. Jadinya menampilkan seluruh isi data dari tabel penjualan. Nama tabel database dari laundry ini namanya penjualan. Order by diurutkan berdasarkan nomor faktur. Des ini artinya urut dari paling baru ke paling lama, jadi yang paling baru akan di atas. Lalu regular set R as executor, membaca dari SQL. Lalu di sini ada namanya percabangan. Jika result set ini artinya hasil dari string SQL-nya tadi, untuk membaca SQL-nya itu. Jika R resultnya itu berhasil, next katanya. Lalu nomor fakturnya baca, nomor faktur yang dari database, lalu kita buat variabel baru string tr, itu 0 ditambah integer parse in faktur plus 1. Lalu string nomor 1 sama dengan 0. Ini buat kayak susunan atau numbernya gitu. Lalu sini ada lagi if lagi. Jika tr length itu panjangnya itu 1 angka, maka akan ada 3 0 di depannya. Tapi jika panjang dari tr itu 2 angka, maka akan ada 2 angka 0 di depannya. Itu juga selanjutnya, jika ada 3 angka maka 0-nya cuma 1, dan jika ada 4 angka, sudah capai 4 angka itu sudah 1000 lebih, maka gak akan ada 0 di depannya. Jadi nomor transaksinya itu angkanya cuma 4 digit. Lalu tx, nomor transaksi set text artinya menampilkan teksnya. tr plus nomor 1 itu nanti berapa nomor 1 yang di atas 0-nya ada berapa, apakah 0, 1, 2, atau 3, ada 0 di depannya. Lalu tr lagi, tr di sini maksudnya adalah berapa, nomor urut ke berapa. Lalu jika tidak maka
nomor transaksi set teksnya sama dengan 001, artinya 001 itu belum ada data sebelumnya, jadi defaultnya adalah 001. Oke, sudah. R nya close, S nya close, jadi resultnya di close, statementnya di close. Jika semua itu gagal atau salah, jika auto numbernya gagal, error, maka akan sistem out print line itu artinya akan muncul keterangan bahwa auto number error. Dan biasanya kalau error itu berarti dia nggak bakal muncul saat kita run. Nanti kita coba ya. Lalu selanjutnya kita public void load data. Ini default table model, default table model, getable, get model. Ini memang bawaan buat tabelnya. Lalu model add row, tambah baris, new object. Nah, ini bagian objek, salah satu pembelajaran juga. TX nomor transaksi ini adalah nama variabel dari label nomor transaksi. Get text, terus ID barang get text, nama barang get text, jumlah barang get text, harga get text, total bayar get text. Artinya dia ngambil data supaya tabel data yang kita input bisa masuk ke tabel sementara. Jadi dia get text, jadi dia ngambil datanya gitu, berhasil supaya dia bisa ngambil datanya gitu, bisa masuk ke dalam yang tabel 2-nya itu. Lalu di sini void kosong, void kosong. Jadi ini void kosongnya akan berlaku nanti saat kita mengklik hapus. Saat kita mengklik hapus, nanti semua yang ada di tabel sementara itu akan hilang. Nah, kodenya nanti akan ini. While ini juga perulangan sampai for. Jadi kalau misalnya model titik get row, jadi kalau misalnya tabel itu jumlah barisnya lebih dari 0 saat kita hapus, maka tabelnya akan di remove row artinya dihapus barisnya, jadi akan 0 kembali. Oke. Selanjutnya void utama itu artinya tampilan utamanya. Saat kita pertama kali merun, tampilannya akan seperti apa. Jadi di sini yang bagian nomor transaksi akan di set bahwa teksnya bakal kosong. Lalu yang ID barang juga kosong, yang nama barang juga kosong, harga juga kosong, jumlah kosong, terus auto nomornya aktif. Jadi nanti kalau kita tampilin yang halaman utama akan seperti itu. Nomor transaksinya kosong, ID barangnya kosong, pokoknya untuk text fieldnya bakal kosong. Cuman auto number yang berisi nanti sama tanggal, karena itu kita set otomatis. Lalu di sini ada public void clear. Clear ini nantinya juga untuk saat kita menghapus. Jadi untuk bagian di luar tabel itu yang bagian ID customer, nama customer, total bayar, kembalian sama tampil itu akan kosong kalau kita bersihkan datanya gitu. Sedangkan clear 2-nya untuk yang di dalam tabel. Jadi ID barangnya bakal kosong, nama barang kosong, harga kosong, jumlah kosong. Lalu di sini ada lagi tambah transaksi. Tambah transaksi itu nanti kalau saat kita klik tombol tambah, nanti codingnya adalah yang ini. Yang pertama kita deklarasikan tipe data integer, variabel jumlah, harga total, semuanya tipe datanya integer. Lalu jumlah sama dengan tipe data integer, value of itu kan isi dari tx jumlah tuh yang text field jumlah get text, artinya dia akan ngambil teks dari jumlah text field yang jumlah.
gitu juga sama yang harga, lalu total itu jumlah dikali harga, dia langsung gitu aja. Jadi otomatis berapa jumlahnya, berapa harganya dikalikan muncul. Nah di sini TX total bayar, jadi nanti di bagian text field yang total bayar akan muncul string value of total. String value of total, jadi totalnya berapa. Kenapa di sini pakai string? Kenapa enggak integer? Salah satu alasannya mungkin kalau misalnya integer itu nggak bisa pakai koma. Lawan sama karena ini total ya, total bayar. Lalu di sini kita aktifkan load data, total biaya sama clear 2. Ini memanggil dari fungsi-fungsi yang di atasnya tadi. Kita akan buat sebuah fungsi, berbagai macam fungsi kita buat di atas tadi, ini load data. Nah load data, lalu total biaya, lalu clear. Nah itu tuh kita buat agar di yang bagian-bagian lain bisa dipanggil teman. Kalau mau panggil tinggal panggil gitu, nggak perlu kita terus ulang codingnya gitu. Lalu selanjutnya x id barang titik request fokus, artinya fokus ke id barang itu. Maksudnya nanti jadi kursor ya, itu akan ke id barang defaultnya. Lalu selanjutnya mengenai penjualannya, ini public penjualan, init komponen bawaan. Lalu untuk buat tabel model sama dengan new default table model, jtable 2 set model. Lalu model add column itu artinya menambahkan kolom. Ada berapa kolom yang kita mau buat, tinggal kita add kolomnya. Jadi di sini saya bikin 6 kolom: nomor transaksi, id barang, nama barang, jumlah, harga, sama total. Lalu kita panggil bagian utama, fungsi utama, artinya akan yang utama yang tampil sebagaimana utama, itulah yang akan tampil lebih dahulu. Lalu date ini new date, dia bikin objek baru. Lalu simple date format sama dengan dia simple date format dd ini format tanggalnya Indonesia, defaultnya gini, dd min m-nya besar, min dd sama y kecil, m-nya besar. Lalu tx tanggal, set text x format date, jadi tanggalnya akan di set pakai format tanggal yang simple date format itu. Lalu total bayarnya akan ke 0, kembaliannya 0, id customer-nya request fokus, jadi kursornya akan ada di id customer. Terus selanjutnya, nah di bagian coding yang ini, nah yang bagian tambah transaksi ini didapat dari gini, di desain, terus ke tombol tambah, lalu klik kanan, lalu di sini ada event, lalu action, lalu pilih yang action perform, double klik aja di situ. Nah lalu akan muncul ini. Lalu kita tambahkan yang tambah transaksi, tapi kita manggil fungsi tambah transaksi. Sama juga untuk yang bagian jumlah, itu juga akan manggil yang bagian tambah transaksi. Caranya sama, pakai di event. Lalu untuk bagian hapusnya juga sama, dari event itu juga, event action perform.
Lalu baru kita tulis yang bagian tabel ini, tabel 2 get model in row, jadi tabel 2 get select row. Jadi ini maksudnya sebelum kita hapus itu misal ada 3 field atau 3 isi dari tabelnya, yang mana yang kita klik itulah yang dihapus. Jadi dia nggak menghapus seluruhnya gitu loh, satu-satu, dia bisa ngapus satu-satu. Jadi mana yang field yang kita pilih, maka itulah yang akan terhapus. Lalu dia manggil tombol biaya, total biaya, lalu teks field bayarnya jadi 0, field kembaliannya jadi 0. Lalu ini untuk total bayar. Total bayar deklarasikan integer total bayar kembalian. Total sama dengan diambil dari text field yang total bayar. Bayar itu juga diambil dari bayar. Jadi bayar itu yang ini. Bayar itu ini, total bayar itu yang di atas ini. Total bayar itu artinya jumlah pembelian orang. Sedangkan bayar itu adalah jumlah orang nyerahin uang pembayaran. Nyerahkan pembayarannya berapa, itu bayar. Kalau total bayar itu berapa jumlah transaksi. Jika kalau di sini ada percabangan, jika total lebih dari bayar. Jadi uang yang dikasih itu kurang dari total yang sebenarnya gitu, maka akan muncul option pane, show message dialog, akan muncul pesan uang tidak cukup untuk melakukan pembayaran. Jika tidak artinya seandainya uangnya lebih besar dari jumlah total, maka akan ada kembalian. Nah, kembaliannya ini dihitung dari bayar dikurang total. Bayarnya masih 100.000, totalnya 50.000, maka akan ada kembaliannya 50.000. Nah, di sini teks kembalian, itu bagian teks field kembaliannya akan muncul string value of kembalian. Kembalian tadi ya yang bayar dikurang total. Lalu di sini ada lagi namanya buton simpan. Buton simpan itu gunanya untuk data yang sudah kita input. Kan tadi kalau ke tabel itu cuma penyimpanan sementara. Jadi kalau mau kita simpan ke database, kita klik dulu simpan. Lalu kita lanjut. Nah, ini yang tabel simpan ya. Default tabel model itu kayak dia manggil tabelnya itu nih, tabelnya penyimpanan sementaranya tadi. Lalu string nomor transaksi dia manggil nomor transaksi, manggil tanggal, manggil ID customer, sama manggil total, get text-nya dia ambil datanya. Lalu try, coba untuk koneksi ke database. Koneksi, titik-titik koneksi itu memang udah rumusnya untuk koneksi. Lalu SQL-nya adalah insert into penjualan values, tanda tanya. Masukkan ke tabel penjualan, isinya sesuai isi yang ada, maksudnya gitu. Lalu prepare statement SQL, itu intinya jalankan SQL yang ada di atasnya. Lalu set string, jadi nomor transaksi, tanggal, ID customer, total itu semua akan dibaca database sebagai string. Execute update, lalu close. Jika gagal untuk memasukkan data ke database, maka akan muncul simpan penjualan error. Nah, lalu di database itu kita bikin 2 tabel. Yang pertama ada penjualan, yang kedua ada penjualan rinci. Nah, jadi yang satunya ini untuk yang penjualan rinci. Connection dekoneksi, integer baris sama dengan jtable, get row count, itu ngitung baris tabel, tadi seperti yang sudah saya bilang. Lalu ada perulangan integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus. Jadi selama kurang dari 10 data, maka
akan terus jalan string SQL-nya, yang mana insert into penjualan rinci. Jadi data akan dimasukkan ke tabel penjualan rinci, yang mana isinya yaitu nomor faktur, ID barang, nama barang, jumlah, harga, sama total. Yang isinya values itu isinya table 2 get value i, 0, artinya baris ke 0, row kolom pertama gitu. Lalu kolom ke 1 2 kolom kedua 3 4 5 6. Di sini kan mulai dari 0 makanya sampai 5 aja. Lalu prepare statementnya jalankan, itu untuk jalankan SQL. Jadi harus ada prepare statementnya itu buat menjalankan SQL-nya. Execute update lalu close. Jika gagal, maka sistem outprint line itu akan muncul keterangan simpan penjualan rinci error. Lalu dia manggil clear, manggil utama, manggil auto number, manggil kosong. Lalu teks tampil set teksnya 0. Lalu setelah itu sisa bagian yang mainnya di sini tinggal kita tulis aja new penjualan titik set visible sama dengan true, artinya kita panggil yang bagian penjualan, lalu kita visible-nya bisa dijalankan gitu sama dengan true ya, karena true artinya bisa dijalankan. Jadi kita minta jalankan yang penjualan yang kita run itu gitu. Jika sudah, ini saya coba run. Tampilannya akan muncul. Untuk database di sini saya pakai MySQL. Nanti akan saya tunjukkan juga database-nya. Nah, tampilan seperti ini. Nomor transaksi ini yang otomatis yang dari auto number tadi. Lalu tanggal ini yang set date-nya tadi, simple date format otomatis sesuai tanggal hari ini 31 Mei 2022. Ini nggak bisa diganti karena saya enable kan, nggak bisa diklik. Jadi memang hanya untuk dilihat saja, nggak bisa diedit. Saya akan mencontohkan mengisi input data ID customer, misal CS001. Nama customer misal nama saya ID Audi, ID barang misal yang pertama itu baju. Kalau sini laundry ya, hari masukkan harga per kilogramnya kalau 3.000, jumlahnya ya artinya berapa kilogram dia laundry, misal 5 kilogram. Jadi kita tambah di sini. Nah, di tabel sementaranya akan muncul nomor transaksinya, ini default dari atas ini, ID barang, nama barang, jumlah harga, ini semua yang kita input di atas. Lalu total, dia akan menghitung sendiri jumlah dikali harga berapa totalnya. Lalu kalau kita mau tambah lagi, bisa misal celana, harga per kilogramnya, jumlahnya kita tambah. Nah, maka di sini totalnya akan nambah juga 30, jadi 39.000. Misal kita hapus nih, ternyata ada salah, kita hapus. Nah, cuma satu baris kan yang kita hapus, itu tadi gunanya yang per row tadi. Ada di bagian coding hapus tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, balik lagi kan totalnya jadi 15.000 lagi. Di sini juga 15.000 di bagian total bayar. Misal bayarnya kita isi 10.000. Nah, kan di sini tadi 10.000 itu kurang dari 15.000 ya. Jadi akan muncul message gini, uang tidak cukup untuk melakukan pembayaran.
berarti perkondisian kita tadi itu berhasil. Kalau misalnya kayak isi 20.000 kan 20.000 lebih dari 15.000 ya. Nah, maka akan muncul kembalian di bawahnya sini 5.000. Sudah deh. Kalau kita ingin menyimpan di database, tinggal klik simpan. Oh ya, itu tadi tampilannya, itu tadi aplikasi yang saya buat. Mungkin penutup sebentar saya tunjukkan database-nya. Saya tunjukkan database-nya sedikit. Nah, ini nama database-nya penjualan. Di dalam database ini ada 2 tabel, yaitu penjualan dan penjualan rinci. Ya, itu tadi sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Coding ini saya dapat referensi dari YouTube. Linknya akan saya taruh di description box bersama dengan link project dari tugas saya ini dalam bentuk Google Drive, akan saya taruh di description box di bawah. Salah hilaf mohon maaf, mohon dimaklumi dan semoga bisa diterima dengan baik walaupun masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.